ini ada judulnya adalah proper name Sang Pencipta. Oke, mungkin bisa langsung open statement saja ya, 3 menit ya untuk masing-masing narasumber. Silakan Bang Hidayah. Terima kasih. Timernya udah siap? Timer siap. Oh, timernya sudah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk partisipan semua dan kepada para netizen yang selalu setia di menara siarnya masing-masing ya. Pada kesempatan kali ini untuk kesekian kalinya mungkin Prof Asumsi ya dengan sang debater ini bertemu kembali untuk saling berbagi ya, saling berbagi wawasan di keyakinannya masing-masing. Ini terkait dengan tema proper name Sang Maha Pencipta ya. Karena begini, yang kita ketahui bahwa manusia di muka bumi ini, jumlahnya yang bermiliar-miliar ini, memiliki banyak keyakinan dan mengimani sesembahannya masing-masing. Dan semua sesembahannya pasti diklaim sebagai Sang Maha Pencipta. Tapi tetaplah Sang Maha Pencipta itu pasti hanya satu-satunya. Dan Sang Maha Pencipta ini lebih kepada title gelar ya, atau predikat. Dan pasti yang berpredikat ini punya nama diri. Mustahil Sang Maha Pencipta tidak punya nama diri. Dan karena Sang Maha Pencipta yang benar sejati itu hanya satu-satunya, pasti nama dirinya pun hanya satu-satunya. Dan kita akan lihat nanti dari perspektif Islam dan Kristen ya. Siapa yang mengenalkan proper name Sang Maha Pencipta yang diyakininya secara konsisten ya. Secara konsisten, secara tegas dan secara jelas. Karena kita semua seperti saya bilang tadi, itu sudah satu kesepakatan bahwa alam semesta ini tidak dikerjakan oleh Sang Maha Pencipta yang banyak. Sang Maha Pencipta itu pasti cuma satu. Pasti cuma satu-satunya. Hanya satu-satunya. Dan itu kita bisa gali di sini. Dengan pedoman data primer kitab suci masing-masing. Dan saya selaku muslim akan lebih mengutamakan dari data-data Al-Quran. Mungkin kalau ada data-data sekunder kita kupas dari hadis-hadis gitu kan. Dan mudah-mudahan dari diskusi Prof Asumsi bersama sang debater untuk kesekian kalinya di tema siapakah proper name Sang Maha Pencipta ini bisa diambil sisi edukasinya. Karena ya ini juga sangat penting ya, bahwa manusia itu sejatinya memang harus mengenal dirinya dan harus mengenal siapa yang menciptakan dirinya itu secara sebenar-benarnya. Dan tidak ada data-data yang bisa menjelaskan tentang Sang Maha Pencipta selain data utama yaitu kitab suci. Dan silakan berpedoman pada kitab suci yang diyakini oleh masing-masing umat yang berkeyakinan. Saya sebagai muslim tentu akan berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah. Kiranya sekian opening statement dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sekarang giliran Bang Rudi Yohanes untuk open statementnya. Silahkan, waktu 3 menit. Oke, terima kasih. Terkadang kita juga bisa berkata heran. Kenapa dunia ini terdapat banyak agama? Maka terdapat banyak Tuhan. Kan begitu. Berarti semua Tuhan mengaku pencipta langit dan bumi. Ya, kalau ada 5 agama berarti ada 5 Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Padahal kita berada di bumi yang sama, ya kan? Lantas Tuhan mana sebenarnya yang patut dikatakan Tuhan? Atau kita bisa mengambil sebuah kesepakatan bahwa Tuhan 5 agama ini seperti di Indonesia, mereka menciptakan langit dan bumi bekerja sama. Nah, kan begitu.
Kalau kita mengatakan, oh enggak, Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, data yang satu. Oh enggak, Tuhan kami menciptakan langit dan bumi, data yang satu. Oh tidak, Tuhan kami menciptakan langit dan bumi. Maka biar adil kita berbagi saja. Kita buat sepakat, oke, Tuhan kita sama-sama mencipta langit dan bumi. Selesaikan. Tetapi Tuhan kau dan Tuhan saya berbeda menciptakan sorga. Kenapa berbeda menciptakan sorga? Karena masing-masing Tuhan upah sorganya berbeda. Oke, kemudian kita angkat lagi satu lagi kesimpulan lain bahwa Tuhan ini sama-sama menciptakan neraka. Karena semua agama mengakui neraka itu bentuknya sama, ada api, ada penyiksaan dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau mengatakan demikian, maka semua agama ini akan masuk surga, semua agama akan ke neraka. Maka ada yang tidak mau masuk neraka ya. Kemudian muncullah klaim-klaim, enggak, kami paling benar. Maka untuk membedakan Tuhan-Tuhan ini diberilah nama. Nama Tuhan kami ini, nama Tuhan kalian siapa? Ini. Jadi Tuhan itu punya nama. Adalah satu bentuk bahwa kalau Tuhan tidak punya nama, kenapa rupanya? Ya. Kalau di dalam ajaran saya, ya Tuhan sudah berkata itu ya, aku adalah aku di Keluaran 3. Aku adalah aku, katanya. Berarti apa? Ya tidak ada yang serupa dengan dia. Mau dia tidak punya nama, dia tetap Tuhan. Kalau dia punya nama bagaimana? Ya, nanti kalian akan berkata lagi. Siapa yang memberi nama tersebut? Maka Tuhan kami jelas mengatakan, aku adalah aku. Ya. Dan kemudian ketika Yesus datang juga mengatakan nama yang diberikan kepadaku, katanya kan, iya betul. Nama itu apa? Maka Yesus memperkenalkan, aku adalah Alfa dan Omega. Yohanes Wahyu 1 ayat 8 dan 17 itu. Ya itu mungkin Pak pembuka yang bisa saya sampaikan, nanti kita eksplor saja. Terima kasih. Oke, jadi bisa langsung ke pertanyaan tanya jawab saja ya. Silahkan Pak Profesor Asumsi untuk bertanya 1 menit waktu bertanya. Minimal 2 pertanyaan. Dan maksimal. Nanti Bang Rudi. Ya, maksimal 2 pertanyaan. Bukan minimal ya, maksimal ya. Maksimal 2 pertanyaan. Kemudian untuk menjawab ada waktu 5 menit. Oke, silahkan. Oke, terima kasih sekali ya untuk kesempatan bertanyanya. Ini Bang Rudi Yohanes, sang debater ini ternyata masih konsisten dengan pernyataan di sesi sebelumnya ketika kami berdiskusi bahwa Tuhan yang diyakininya adalah tidak punya nama. Aku adalah aku atau aku adalah aku gitu kan. Dan sekarang masih konsisten dan tidak masalah kalau Tuhan tidak punya nama, tetap saja itu Tuhan Sang Maha Pencipta gitu. Tapi dia menegaskan ada diksi aku adalah aku. Yang jadi pertanyaan saya simpel saja. Ini aku adalah aku ini masuk kategori bukan nama atau predikat atau proper name. Aku adalah aku. Ini masuk kemana ini? Aku adalah aku ini. Bukan termasuk nama, predikat atau proper name. Ya, seperti itu paling pertanyaan dari saya. Cukup? Oke, jadi sekarang waktu 5 menit untuk Bang Rudi menjawab. Oke, silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kalau ditanya, aku adalah aku nama, proper name, atau apalah itu, antigen, apalah nama itu. Saya tidak pernah mengenal itu. Tuhan sudah berkata, aku adalah aku. Artinya memang tidak ada yang sesama dengan dia. Ya aku adalah aku, mau kau definisikan gimana, aku adalah aku katanya. Ya, itulah ketika dia mengatakan kepada Musa. Kemudian Tuhan yang saya sembah juga mengatakan, aku adalah Allah Abraham. Kalau kalian ingin mengenal aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini lagi. Tetap dia tidak mau mengatakan namaku si Fulan, tidak mau. Kalian untuk mengenal aku, kalau nama semua orang bisa membuat nama. Tetapi kalau nama dia memperkenalkan diri adalah aku adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Tidak semua orang bisa memalsukan itu.
Ya, itulah sebabnya dia tidak ada mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail. Dia tidak mau menjadi Allah Ismail. Jadi untuk mengenal Tuhan yang kami sembah, bukan berdasarkan nama. Kalau nama, semua orang bisa buat nama. Misalnya namanya siapa? Yesus. Yesus Napas, pemain bola itu ada nama Yesus. Apakah itu adalah Tuhan? Tidak. Ya kan? Yesus Barabas, itu adalah Yesus. Apakah itu Tuhan? Tidak. Misalnya kalian bilang Elohim. Kalian bisa jadi buat nama anak kalian nanti Elohim. Siapa bilang? Gak bisa, sangat bisa. Contoh KTP di Indonesia sudah ada namanya si Tuhan. Ya. Kenapa rupanya? Maka dia mengatakan, kalau kalian tetap ingin mencari aku, mengenal aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oh, manusia kurang puas. Siapa yang kau Tuhan? Katanya. Maka ketika Yesus datang, manusia itu diberi nama Yesus. Memang betul, saya sudah baca Alkitab, Bible. Belum saya temukan Yesus mengatakan, aku adalah Yesus. Gak ada kawan. Tetapi Yesus mengatakan, aku buka dulu di Wahyu itu ya, sebentar. Wahyu itu mengatakan demikian. Di Wahyu 1 ayat 8. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan akan datang, yang maha kuasa. Yesus memperkenalkan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Ayat 17 lagi. Ketika aku melihat dia tersungkur, aku di depan kakinya. Sama seperti yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan kami itu berkata, aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah itu kawan. Wah berarti Yesus enggak Tuhan dong. Untuk mengenai ketuhanan Yesus, itu beda lagi bahasannya. Tetapi memang saya lihat tidak pernah Yesus mengatakan, aku adalah Yesus, tidak ada. Tetapi betul malaikat datang memperkenalkan, ini namanya Yesus. Dan Yohanes membuka jalan, Yohanes memperkenalkan, ini namanya Yesus. Tapi kalau Yesus sendiri memperkenalkan dirinya siapa? Aku adalah Alfa dan Omega. Kemudian kalau kita lihat di Yeremia 40 berapa ya? Ayat 11. Dia berkata, aku adalah juru selamat. Jadi banyak cara Tuhan kami memperkenalkan diri tanpa perlu menyebutkan nama. Tapi menyebutkan pekerjaannya. Kenapa pekerjaan itu penting? Karena Tuhan itu pekerjaannya khusus kawan. Aku adalah sang pencipta. Ya. Kalau dibilangnya misalnya namanya, aku adalah si Fulan. Terus saya iseng, saya buat nama anak saya si Fulan. Terus semua manusia apakah mengatakan anak saya itu adalah Tuhan? Kan tidak. Tapi kalau dikatakan aku adalah pencipta langit dan bumi. Siapa yang bisa mengakui dia pencipta dalam bumi? Saya mengakui, bisa saja. Tetapi apa buktinya? Sedangkan menciptakan pena ini saja saya tidak mampu. Apalagi mencipta langit dan bumi, kan bisa diuji. Kalau ada Tuhan-Tuhan lain mengatakan aku pencipta langit dan bumi, hari keberapa matahari dicipta? Enggak tahu dia. Itu Tuhan palsu. Selesai, maka aku adalah aku. Akulah maha pencipta. Akulah juru selamat. Akulah Alfa dan Omega. Nah, itulah ya. Jadi Tuhan kami kalau saya bilang, siapa nama Tuhan? Aku bilang, aku jangan berani mengatakan, aku adalah aku. Itu dasar saya bicara, ayatnya ada. Keluaran 3 ayat 14 itu. Aku adalah aku, titik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, silakan. Waktu masih tersisa, enggak digunain ya. Oke, 3 menit ya. 3 menit untuk waktu menanggapi jawaban dari Bang Rudi. Oke, silakan Pak Profesor Asumsi. Terima kasih ya. Kita sudah dengarkan semua jawaban dari sang debater, begitu tegas dan lugas bahwa Tuhan yang dia imani adalah aku ya, walaupun di kelanjutannya cuma titik dan selanjutnya dia bilang saya juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi inilah ya dilematisnya ketika kita mengimani Tuhan yang Maha Pencipta yang kita yakini itu tidak bisa disebutkan aku dan adalah aku itu, apakah dia proper name, predikat, ataukah bukan nama atau gimana, cuma menjawab tidak tahu. Jadi
itu menegaskan bahwa sang debater tidak tahu menau dengan keyakinannya, tidak tahu menau dengan Tuhan yang disembahnya, sehingga berhenti di aku adalah aku. Padahal kalau kita mau konsisten berkeyakinan, tentunya manusia ini juga punya hak untuk mengenal, ya. Begitu punya hak mengenal dirinya sendiri, pasti punya hak juga untuk mengenal lebih dalam siapa yang menciptakan dirinya sendiri itu. Siapa yang menciptakan alam semesta ini. Seperti itu. Tadi disinggung juga tentang Allah Abraham, kan. Begitu bilang, aku adalah aku, sang debater tidak tahu, dimunculkan, ada Allah Abraham. Ini Allah Abraham ini maksudnya apa? Abrahamnya mungkin kita tahu bahwa itu adalah nama tokoh bapaknya orang beriman, ya. Allah Abraham ini apa? Proper name apa? Predikat apa? Sebutan apa Allah Abraham ini? Itu mungkin bisa dijelaskan nanti oleh sang debater, ya. Benarkah aku adalah aku itu berhenti di titik itu? Atau sebenarnya masih ada penjabaran lain? Dan ingat, ya, kita juga bisa menjadikan parameter terkait Tuhan Sang Maha Pencipta, terkait dengan proper name-nya. Setelah kitab suci itu diturunkan, ada nabi-nabi, ada para nabi. Bagaimana para nabi itu memperkenalkan Tuhan mereka? Bukankah itu yang menjadi rujukan? Setiap keyakinan banyak yang meyakini tentang utusan-utusan Tuhannya. Apakah mungkin utusan Tuhannya tidak mengenal siapa yang mengutusnya? Dan apakah mungkin itu tidak disampaikan kepada kita? Nah, jadi itu, ya. Saya menanggapi sang debater terkait dengan benarkah aku dan aku adalah aku itu benar-benar titik sampai di situ, sehingga sang debater menyerah, ya udah tidak tahulah pokoknya. Tapi siapakah ini Allah Abraham? Benarkah hanya titik? Kenapa muncul Allah Abraham? Di satu sisi menegaskan titik, aku adalah aku, tapi memunculkan Allah Abraham. Ya, terima kasih. Oke, waktu habis. Bang Rudi ada waktu 3 menit untuk menanggapi jawaban dari Pak Profesor. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Kalau kita baca Keluaran 3 itu, ayat 6 lebih dahulu, baru ayat 14. Di ayat 6 dia berkata, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi aku adalah aku itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak adalah Allah Yakub. Ya, dia menjelaskan dirinya siapa. Kalau dibilang saya tidak tahu, saya tahu. Saya kenal Tuhan saya. Dia pencipta langit dan bumi. Yang paling utama mendasari kami adalah dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Banyak orang bisa menerbitkan Tuhan-Tuhan. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Termasuk kitab-kitab palsu yang ada di dunia ini. Tidak berani mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Gak berani. Kalau sampai berani, artinya mereka memang betul mengakui keselamatan dari Israel. Bahwa mereka mengakui bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang di dalam Bible. Yang disembah oleh orang Israel atau Yahudi. Maka dari itu, kalau ada Tuhan yang mengaku Tuhan, bagi saya, tidak berani dia mengatakan aku adalah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu bukan Tuhan saya. Apalagi sampai mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail, itu juga bukan Tuhan saya. Karena Tuhan saya tidak mau dia mengakui diri Tuhannya Ismail. Jadi barang siapa mengatakan dia Tuhannya Ismail, itu Tuhan palsu bagi saya. Karena memang ayatnya tidak ada. Aku adalah Allah Ismail, Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Ishak, Allah Yakub. Gak ada itu. Jadi memangnya Ismail dan Yakub itu bagaimana sih? Ismail dan Ishak. Apakah itu Ismail adalah anaknya, si Ishak adalah anaknya si Ismail? Kan tidak. Maka silsilah dari Israel gak bisa langsung dua dibuat di situ. Langsung kayak bentuk Z gini, 2, 1. Gak bisa. Apakah si Yakub adalah anak Ismail dan anak Ishak? Gak bisa. Maka dari itu, saya hanya menyembah kepada Tuhan yang mengatakan dirinya, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan itu diulangi Yesus lagi. Di Matius 22 itu apa katanya?
Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, dia bukan Allah orang mati. Inilah yang saya akui. Bahwa Tuhan yang saya sembah itu tidak mati. Itu lagi ciri berikutnya. Dia bisa turun ke dunia sebagai bukti dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kami melihat ada hari esok dengan kehidupannya. Ya, jadi kalau dikatakan saya tidak tahu, saya tahu. Tuhan saya dan Yesus kalau bisa kalian cari, tidak pernah mengatakan aku adalah Yesus. Karena namanya sudah diberitakan oleh Yohanes. Tetapi Yesus mengucapkan aku adalah Alfa dan Omega di Wahyu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, maaf tadi ini. Silakan untuk Bang Rudi Yohanes, ada waktu bertanya, maksimal 2 pertanyaan kepada Pak Profesor Asumsi. Silakan. Oke, pertanyaanku simpel saja. Siapa nama Tuhan yang disembah oleh agama Islam? Silakan. Apakah tidak dihabiskan waktunya? Enggak, Masih banyak itu. ngapain? Oh, Oke, iya. enggak apa-apa. Pertanyaannya Saya bukan simpel. seperti si Juma ngeluarkan khotbah. Oh, enggak boleh. Orangnya enggak ada, enggak boleh. Jangan Nggak boleh sebut-sebut nyebut-nyebut Bang nama yang nggak ada. Kita Nggak di sini apa-apa. ini ya, Bang Rudi. Kita Oke, fokus silakan. berdua saja ini. Silakan, Oke, silakan. silakan. 5 menit Nakal waktu. dikit enggak apa-apa. Jangan nakal-nakal lah. Luar biasa. Inilah ya luar biasanya Bang Rudi nih ya. Begitu bertanya, pertanyaannya simpel-simpel aja. Dan sebenarnya ini menyodorkan pertanyaan yang mudah dan simpel pertanyaannya. Maksudnya kan pasti jawabannya susah gitu. Siapakah nama Tuhan yang disembah oleh orang Islam? Ya enggak gitu kan. Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu jelas dah. Yang menciptakan langit dan bumi. Apakah dia punya nama? Tentu. Dan itu disebutkan ketika menciptakan langit dan bumi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya, yang menegaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Beserta siapa yang menciptakannya. Bisa di stop dulu waktunya, saya coba ingin share screen. Oke, silakan. Bentar. Surat Al-Ankabut ayat 48. Ya, surat Al-Ankabut ayat 48. Oh salah, bukan ini. Bukan surat ini. Maaf. Ini yang lain ini. Maaf Bang Rudi ya. Ternyata saya ada kesalahan nih. Kesalahan share screen ini. Surah 1 ayat 2 aja. Screen apa, Pak Profesor? Ada, udah ini. Saya salah share screen tadi. Udah. Banyak sebenarnya ayatnya. Sudah saya siapkan. Tadi salah ini. Nah ini nih. Ini banyak sekali ayatnya ya. Al-Ankabut ayat 44 ya. Ini Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin ya. Allah, siapakah Allah ya kan? Ini sebenarnya banyak nih ayat-ayatnya nih. Banyak sekali ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi, dan di situ ditegaskan pula nama Allah ya, nama Allah banyak sekali nih. Al-Quran itu tegas, jelas dan konsisten ya.
Lalu siapakah Allah yang disebutkan sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi? Mungkin kita semua sangat familiar ya, di mana orang Islam itu sering terdengar Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi Allah itu adalah nama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu adalah nama. Nama siapa? Nama dari Sang Maha Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Tegas sekali, Allah itu adalah nama. Dan ketika sudah ditegaskan bahwa Allah itu adalah nama, Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah kemudian menciptakan termasuk manusia-manusia yang diberi akal pikiran. Lalu dipilihlah manusia-manusia yang kemudian menjadi utusan dan para nabi. Dan para nabi itu pun ya, para nabi pun diperkenalkan oleh Allah ya. Diperkenalkan oleh Allah. Salah satunya apa yang diperkenalkan? Namanya. Allah selalu menegaskan namanya kepada para nabi. Saya juga ingin share screen lagi mungkin, bentar. Ingin share screen lagi surat An-Nisa ayat 1. Oke, Ya. mungkin bisa di holding waktunya dulu, Bang. Terima kasih. Karena akan share screen. Ini di An-Nisa ayat 1. Ini dalil Quran kembali konsisten ya. Di An-Nisa ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Ini Allah meriwayatkan pada Adam pun, Allah mengatakan hal ini. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa ya, dari dirinya dan dari keduanya. Allah memperkembangbiakan. Nih, nah ini nih. Nih proper name-nya nih dituliskan nih, proper name-nya. Proper name-nya dituliskan ya. Ditegaskan. Nah, seperti itu Bang Rudi ya. Jadi pedoman kami Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah itu sebagai Sang Maha Pencipta itu secara elegan memperkenalkan namanya. Memperkenalkan namanya dan diperkenalkan oleh para nabi, dan kami meyakini Nabi Adam itu sebagai nabi yang pertama selain sebagai manusia yang pertama ya, nabi yang pertama yang diperkenalkan nama Allah gitu kan. Itu di An-Nisa ayat 1, dan nanti akan tunjukkan ke selalu berjenjang dan konsisten gitu kan. Yang jadi rancu itu justru Bang Rudi tadi kan, menunjukkan mulai ketidakkonsistenan nih Bang Rudi ini ya. Ketika di pernyataan awal aku adalah aku titik tidak tahu, lalu muncul lagi pernyataan sebenarnya saya tahu gitu kan. Nah, ini muncul ketidakkonsistenan diri ya terkait Tuhannya. Dan Bang Rudi belum jawab itu. Allah itu siapa yang dilekatkan pada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu Allah itu siapa? Allah, atau mungkin Bang Rudi nyebutnya Allah. Mungkin Bang Rudi bilang Allah di kami di Bible dengan Allah di Al-Quran itu beda, ya nggak masalah lah, tapi dijelaskan nih. Allah yang ditempelkan pada nama Abraham, pada nama Ishak, pada nama Yakub itu siapa? Apakah dia mewakili aku adalah aku atau itu beda lagi gitu? Kalau itu menempel pada Allah itu menempel pada aku adalah aku, ini harus dijelaskan. Jadi Allah ini apa maksudnya? Nama, predikat atau apa gitu. Dan siapa Allah ini? Apakah dia manusia? Apakah dia malaikat, jin, roh, gas atau apa gitu kan? Jelaskan ini. Allah ini siapa ini? Yang dilekatkan pada nama-nama yang sebagai notabene nabi itu ya. Abraham, Ishak, Yakub, Musa mungkin gitu. Seperti Bang Rudi tanya, nama Tuhannya umat Islam sudah saya jelaskan. Yang menciptakan langit dan bumi, dan tadi sudah saya tampilkan di share screen ya.
Yang menciptakan nama dan langit dan bumi itu ya Allah. Lalu siapakah Allah itu? Allah itu adalah nama. Nama siapa? Nama yang menciptakan langit dan bumi. Punya sifat maha pengasih lagi maha penyayang. Itulah yang diimani oleh umat Islam, umat Muslim. Dari mana umat Islam itu mendapat itu? Dari pedoman pewahyuan dari Al-Quran. Dan Al-Quran menjelaskan secara konsisten dan terkait dengan nama Allah ini. Begitu Bang Rudi. Jadi kita lihat nanti ya. Jadi iman itu tunjukkan secara konsisten. Jangan inkonsisten. Tidak baik beriman secara inkonsisten ya. Nanti viewer Bang Rudi bingung ini Bang Rudi. Bang Rudi gimana berimannya ini? Kok kadang ke kiri, kadang ke kanan. Tuhannya kadang aku adalah aku, tapi nanti nyebut Allah, nanti nyebut yang lain lagi. Nanti itu. Jadi pasti akan dilihat sisi edukasi. Salah satu pendengar yang baik itu melihat sisi edukasi itu dilihat dari konsistensi. Harus konsisten Bang Rudi. Ya, makasih. Oke, dan sekarang ada waktu 3 menit untuk Bang Rudi menanggapi. Oke, silakan Bang Rudi. 3 menit. Oke, terima kasih. Kamu memang harus konsisten bahwa kamu bilang pencipta langit dan bumi itu namanya Allah. Maka orang Hindu juga mengakui penciptaan langit dan bumi. Berarti namanya Allah. Saya nggak ngerti apakah Allah itu juga disembah orang Hindu. Kemudian orang di kampung kami itu namanya Sipelebegu. Sipelebegu apa? Aduh, satu lagi itu. Agama lokal lah kita bilang ya. Agama Nusantara. Parmalim. Mereka juga memiliki pencipta langit dan bumi. Opu mula jadi nabolon. Ya. Apakah itu juga Allah? Belum lagi orang-orang penyembah pohon, penyembah batu, dan penyembah-penyembah semuanya itu. Mana ada orang yang tidak mengakui yang dia sembah itu pencipta langit dan bumi? Banyak kali berarti Allah ini. Allah bagi penyembah pohon, penyembah batu, penyembah yang lain-lain, namanya Allah. Karena dia pencipta langit dan bumi. Apakah begitu? Yang lucunya, kita sudah tahu Al-Ikhlas. Tidak ada yang setara dengan dia. Begitu kau memberi nama kepada sesuatu Tuhan, maka dia sama dengan manusia. Dia tidak akan dikenal kalau tidak punya nama. Tetapi Tuhan kami dikenal, kenapa dia mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Aku adalah aku. Kami kenal, tidak punya nama pun dia tetap kami kenal. Asal dia Allah Abraham, Allah Isa, dan Yakub. Kalau memang ada Tuhan mengakui seperti itu, kami sembah. Tapi di muka bumi ini, hanya orang yang di dalam Bible itu aja yang mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Di kitab Weda nggak ada. Di kitab Tripitaka nggak ada. Di kitab Al-Quran nggak ada. Di kitab Parmalim nggak ada. Di kitab penyembah batu nggak ada. Di kitab Parmalim nggak ada. Jadi memang Tuhan kami itu satu-satunya. Tapi kalau kamu bilang pencipta langit dan bumi namanya Allah. Halo. Penyembah batu pun mengatakan yang disembahnya itu pencipta langit dan bumi. Apakah pohon itu juga Allah? Kan tidak. Inilah jeleknya kalau kita bicara nama-nama seperti itu. Ya. Dan yang paling sakitnya lagi, dia tidak jadi Tuhan kalau tidak punya nama. Tidak. Karena Roh menghidupkan. Tidak jadi Tuhan kalau tidak punya firman. Karena firman itu dia menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Tetapi kalau dia tidak punya nama, dia tetap Tuhan. Tapi kalau dia bisu, tidak punya firman, dia bukan Tuhan, dia tidak punya roh, berarti mati. Batu yang kami jadikan Tuhan. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Masih ada Bang Rudi? Manfaatkan. Ngapain dipanjang-panjangkan? Aku gak mau berkhotbah. Slow lah. Itu aja orang udah paham. Oke, ada waktu 3 menit untuk menanggapi jawaban dari Bang Rudi. Oke, silakan. Oke ya, ini Bang Rudi ini membuat satu narasi yang kayaknya apa ya? Menurut saya sih sedikit agak keluar dari kelurusan, kalau nggak bisa dibilang liar lah gitu ya. Jadi
Allah kalau punya nama berarti apa, Tuhan Sang Maha Pencipta kalau punya nama berarti sama dengan makhluk ya. Parameter punya nama disamakan dengan makhluk gitu kan. Itu parameter pengenalan. Salah satu parameter pengenalan itu identifikasi nama. Begitu. Parameter pengenalan, identifikasi nama. Tapi tidak bisa juga dengan serta-merta langsung disandarkan kalau punya nama berarti sama dengan makhluknya. Karena apa? Karena justru Allah lah yang mengajarkan identifikasi pengenalan itu memang harus dengan nama. Karena Allah pun mengenalkan dirinya dengan nama. Maka diadopsilah oleh makhluk-makhluknya. Bernamalah makhluk-makhluknya. Dikaitkan pula. Penyembah batu berarti namanya Allah. Ya tanya sama penyembah batu. Siapa batu yang disembah itu namanya? Benarkah namanya Allah? Tanya sama penyembah pohon. Benarkah namanya Allah? Dan di sini Allah itu bukan batu, bukan pohon. Begitu. Surat Al-Ikhlas jelas ya. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Ya. Allah tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun, sesuatu pun yang serupa atau setara dengannya. Gitu. Dan itu parameternya bukan nama, Bang Rudi, mohon maaf. Jadi tidak seliar itulah menjadikan parameter itu ya, membuat satu parameter itu jangan sampai seliar itu gitu. Nama itu tidak dijadikan parameter. Apakah begitu? Sekarang orang banyak memelihara binatang peliharaan seperti kucing. Si kucing misalnya dinamai Alek. Nah punya nama, apakah Bang Rudi mau? Bang Rudi sama berarti dengan kucing? Enggak dong. Tetap beda. Jadi tidak seliar itu, termasuk Sang Maha Pencipta pun. Begitu sudah menegaskan bahwa dia tidak setara dan serupa dengan apapun, termasuk dengan semua makhluknya. Walaupun dia punya nama, itu bukan parameter untuk mempersamakan. Terkait aku adalah aku tadi kan. Dan Allah Abraham, Allah Ishak, Bang Rudi masih belum menjawab. Lalu munculnya Allah Abraham ini apa maksudnya? Oke, waktu habis dan Iya. sekarang mungkin langsung ini aja ya, sistem catur. Catur Bang Rudi. Sudah paham Bang Rudi catur. Iya, untuk waktunya masing-masing 30 menit. Jadi gunakan sebaik mungkin waktu yang ada untuk menjawab dan memberikan untuk bertanya dan menjawab ya. Oke, Halo. silakan. Joycel, sebentar. Ya. Kita kan sistem catur ini, karena aku nanti agak izin sebentar, di mana di stop nanti, jangan digerakkan apanya ya, kita nanti lanjutkan bisa ya, izin loh. Aku menjemput istriku kan lagi ada kebaktian mereka. It's okay lah, sama aku. Okay. Santai ya, kesepakatan aja ya. Oh iya, kesepakatan aja, nggak masalah. Oke, mantap, silakan. Oke, silakan. Kalau udah ada kata silakan baru mulai ya, silakan. Ya. Siapa duluan? Lairudi lah, Lairudi duluan lah. Oke. Sekarang aku bertanya lagi ya. Sebentar. Ya, saya bertanya. Kapan nama Allah itu ada dan siapa yang memberi nama itu? Silakan. Oke ya. Jadi ini saya ingin share screen. Nama Allah itu kapan ada ya? Jadi di surat Al-Hadid ayat 3 ya. Bentar. Di surat Al-Hadid ayat 3. Ini ya. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin.
Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dia ini merujuk kepada Allah. Dialah yang awal. Karena ini merujuk kepada Sang Maha, berarti dialah Sang Maha awal. Ya. Siapa yang memberi nama? Dirinya sendirilah. Karena begitu dia bilang Sang awal, belum ada apapun kecuali dirinya sendiri. Kecuali dirinya sendiri. Ya kan? Dan justru yang memperkenalkan berbagai macam itu kepada semua makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya, saya ingin pertajam yang tadi aja, itu Allah. Itu siapa yang ditempelkan pada Abraham, pada Ishak, pada Yakub itu? Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kamu mengatakan yang memberikan namanya adalah dirinya sendiri. Kalimat memberikan artinya sebelumnya nggak ada. Pahami dulu itu. Artinya zat, Allah itu adalah zat. Zat seperti itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi, itu namanya zat. Jadi kalau kamu katakan dia sudah ada sebelumnya, keliru. Karena kamu sendiri yang mengatakan yang memberi nama itu, kalimat memberi artinya sebelumnya nggak ada. Maka dia memberi nama itu adalah Allah. Artinya Allah itu bukanlah yang awal dan bukanlah yang akhir, tidak berawal tidak berakhir, tetapi dia berawal. Siapa mengawalinya? Zat. Pahami dulu itu. Kemudian kalau kau bertanya kepada saya tentang jangan dulu deh. Kalau bertanya tentang Tuhan saya sudah katakan aku adalah aku. Tetapi dia menjelaskan, memang di sana dikatakan Allah, karena tafsir terjemahan bahasa Indonesia memang demikian. Kalau kita bisa katakan lagi, akulah misalnya Tuhan, ganti misalnya Allah dengan Tuhan. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Ya. Bagi saya itu semua hanya sebutan, bukan nama. Dia memperkenalkan dirinya, aku adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Atau aku adalah yang disembah Abraham, disembah Ishak, dan disembah Yakub. Ya. Sekarang pertanyaannya saya sama dirimu, kamu bilang diberi nama itu. Kapan zat itu memberi namanya? Kapan? Apakah dia hadir dulu baru diberi namanya? Ataukah diberi nama itu kamu bilang untuk memperkenalkan diri kepada umatnya? Apakah nama itu diberikan ketika dia sudah punya umat? Silakan dijawab, silakan. Oke, terima kasih ya. Bang Rudi ternyata sudah paham ya. Allah itu zat. Zat itu bukan nama Bang Rudi. Itulah hakikat eksistensinya Allah ya. Atau memang dirinya. Allah itu namanya. Nama zat yang maha sempurna itu. Terkait kapan Allah mulai menamakan zat yang maha sempurna itu, mulai menamakan dirinya Allah, itu memang tidak dijelaskan. Tapi sebagai Sang Maha Awal, berkaitan dengan surat Al-Hadid tadi, berarti zat yang maha sempurna yang kami imani dan kami sembah itu sudah memberikan namanya sebelum dia menciptakan apapun. Itu yang perlu Bang Rudi pahami ya. Dan itu tadi Bang Rudi belum menegaskan kalau Allah itu siapa? Allah itu berarti Tuhan. Ya, hanya sebutan. Hanya sebutan untuk apa Bang Rudi? Untuk manusiakah yang Bang Rudi sembah? Untuk rohkah yang baru disembah? Untuk malaikatkah? Untuk jinkah? Untuk binatangkah? Untuk pohonkah? Atau untuk apa nih? Sebutan untuk apa itu? Yang tadi Bang Rudi nyatakan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu sebutan untuk apa? Jadi Sang Maha Pencipta yang Bang Rudi yakini itu ditempelkan dengan sebutan Allah dan melekat pada Allah Abraham, Allah Ishak gitu. Itu untuk diri apa gitu kan? Apakah diri binatang, diri pohon, diri roh, diri apa? Silakan jelaskan. Ya, makasih. Silakan Bang Rudi. Oke, ya. Kalau kamu bilang diri apa, aku sudah bilang. Tuhan kami itu aku adalah aku. Kemudian manusia untuk menjelaskan, dia menjelaskan pertama kali. Dia mengatakan akulah sesembahan Abraham, sesembahan Ishak, sesembahan Yakub. Kalau definisi itu, definisi yang kalimat di situ,
Ya, kalau kata kita bilang pencipta, sesembahan, segala macam, ya bisa saja. Tetapi nama dia tidak. Bukan Tuhan itu bukan nama. Allah itu bukan nama bagi kami ya. Namanya siapa? Enggak ada, aku adalah aku. Nah, kemudian dikau tadi membilang bahwa zat itu yang memberi nama. Artinya yang lebih dahulu ada itu adalah zat. Tidak mungkin yang memberi nama berbarengan hadir dengan namanya, nggak mungkin. Karena ada kalimat memberi. Memberi itu diucapkan. Nah sekarang PR-mu tambah lagi satu. Allah itu nama itu apakah makhluk ataukah bagaimana? Silakan. Aduh. Bang Rudi ini ya. Allah itu apakah nama, ciptaan atau apa, makhluk atau apa? Begini Bang Rudi. Allah itu memang nama. Tapi Sang Maha Pencipta itu memang bukan nama. Sang Maha Pencipta itu adalah yang punya nama. Ya. Yang punya nama. Namanya siapa? Allah. Nama untuk apa? Untuk zat yang maha sempurna, zat yang maha pencipta. Bernama dia. Jadi bukan sekedar nama kosong. Tanpa kejelasan eksistensi dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama yang tidak kosong. Ada eksistensi dirinya. Yaitu zat yang maha sempurna. Begitu Lairudi ya. Seperti Lairudi pun tadi bilang, jadi lebih dulu mana? Ya di mana-mana juga pasti lebih duluan dirinya. Lebih duluan zatnya. Baru namanya dimunculkan. Seperti itu. Baru namanya dimunculkan. Begitupun Bang Rudi. Tidak mungkin Bang Rudi itu dulu siapkan aktenya dulu, baru Bang Rudi lahir. Pasti lahir dulu, baru siapkan aktenya. Kan seperti itu. Aktenya itulah kitab suci Al-Quran. Kitab suci atau pewahyuan firman yang disampaikan kepada para nabi. Dan saya sudah sampaikan tadi di An-Nisa ayat 1 ya. Sejak zaman Adam pun Allah sudah memperkenalkan namanya. Bahkan itu konsisten. Apakah Bang Rudi bisa memberikan konsistensi terkait aku adalah aku kepada semua utusan-utusan dia? Ini saya ingin share screen. Setelah ke Adam, ini ada juga di ini ya, setelah ke Adam. Surat Nuh ayat 3. Nah. Share screen. Ini. Surat Nuh ayat 3 ya. Ini dakwahnya Nabi Nuh ya. Dakwahnya Nabi Nuh. Siapa yang diperkenalkan, yang didakwahkan oleh dia? Ini nih. Di sini ada nih. Ini nama Sang Maha Pencipta yang didakwahkan oleh Nabi Nuh. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Masih konsisten dari Adam, Nuh. Nah seperti itu. Silakan Bang Rudi jelaskan apakah ada konsistensi terkait aku adalah aku ya. Apakah masih konsisten seperti itu? Sang Maha Pencipta yang diyakini oleh Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih ya. Ya, kamu semakin berat PR-nya bro. Artinya kau sudah mengakui tadi ya bahwa lebih dahulu ada zat itu baru diberi namanya. Dan diberi sertifikat namanya Al-Quran. Artinya Tuhanmu itu ada tahun 610. Karena Al-Quran turun 610. Kan begitu. Memang di dalam Al-Quran disebutkan sejak Adam sudah diberi nama. Tapi itu 610. Dijelaskan namanya. Sebelum 610, tidak satupun kitab suci menuliskan Allah. Itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Enggak ada. Itu hanya terdapat di dalam Al-Quran.
Setelah 610 barulah dia berfirman kepada Nabi Muhammad, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi ya. Jadi ya begitu. Tetapi intinya kamu sudah mengakui bahwa Allah itu diciptakan. Terima kasih. Artinya Allah itu adalah makhluk. Kenapa kalian menyembah makhluk? Kan begitu jatuh-jatuhnya. Nah, kalau saya bilang konsisten. Aku adalah aku. Sebelumnya dia sebutkan, aku adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu diulang lagi di Matius. Kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, kalau di bahasa Indonesianya memang begitu. Kenapa harus begitu? Karena memang kita ngambil terjemahan ya. Orang Indonesia sudah dibuat dalam keputusan pemerintah EYDE-nya gitu. Sang pencipta langit dan bumi diberilah dia Allah. Ya. Oke, silakan. Itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang tolong PR-mu tambah banyak lagi nih. Tuhanmu berarti mulai ada tahun 610. Silakan bantah. Silakan. Oke, Bang Rudi. Tidak seberat itulah. Jadi Bang Rudi menganggap Allah itu adalah makhluk ya, parameter yang Bang Rudi itu harus Bang Rudi jawab sendiri juga nanti. Aku adalah aku itu siapa yang memberikan? Sejak kapan aku adalah aku itu disampaikan gitu kan? Sejak kapan itu? Itu parameter yang harus Bang Rudi tangkap sendiri dan jelaskan juga itu ya. Kalau itu menjadi parameter Anda gitu kan. Sejak kapan istilah itu diciptakan, diberikan, disematkan gitu. Nah, dan kepada siapa, untuk siapa? Aku adalah aku itu. Jadi tidak seberat itu. Jadi terkait nama, ya, terkait nama diri Sang Maha Pencipta. Jangan dipahami itu adalah makhluk. Ya. Al-Qur'an itu hanya sebatas satu media informasi, pewahyuan, firman Allah. Media untuk mengenalkan siapa? Mengenalkan nama-namanya. Sebelum Al-Qur'an ada suhuf, ada Taurat, ada Injil. Jadi Al-Qur'an pun menegaskan ketika dia memperkenalkan kepada Adam, yaitu melalui pewahyuan. Ketika dia memperkenalkan kepada Nuh, melalui pewahyuan. Kepada Ibrahim pun sama. Saya ingin ini ya, saya screen lagi ya. Ini konsistensi ya. Konsistensi. Nanti Bang Rudi itulah nikmati sendiri parameter yang Anda sematkan itu ya. Parameter aku adalah aku itu gimana? Saya ingin saya screen dulu ini. Ini siapakah yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim? Bentar. Kok hilang gini? Aduh. Nah, ini dia. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim. Siapa yang didakwahkan? Siapa yang dikenalkan oleh Ibrahim kepada kaumnya? Ini lagi nih. Konsisten masih tetap. Nama diri ini konsisten. Disampaikan oleh para nabi ya. Ini berarti Al-Quran hanya menginformasikan Al-Quran itu. Apakah sudah ada Al-Quran sebelum Nabi Ibrahim? Oh, Al-Quran belum turun. Tapi Al-Quran menginformasikan pada zaman Ibrahim pun didakwakan. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Diperkenalkan oleh Ibrahim. Kita mengenal diri kita dan kita pun harus mengenal siapa yang menciptakan kita ya. Masih tetap konsisten ya Bang Rudi ya. Silakan. Aku adalah aku itu parameter Bang Rudi, silakan nikmati sendiri. Aku adalah aku itu kapan disematkan? Apakah lebih duluan istilah aku adalah aku atau lebih duluan Sang Maha Pencipta alam semesta? Lebih duluan mana? Gitu kan? Dan siapa yang mengatakan aku adalah aku itu? Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih.
Yang mengatakan aku adalah aku itu adalah Tuhannya Abraham atau Theos atau Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kapan ada aku adalah aku? Ya sejak semula karena dia tidak punya nama. Maka ketika si Musa mengatakan, dia memperkenalkan ini, aku adalah aku. Artinya apa? Enggak usah kau cari-cari namaku ibaratnya. Tanpa nama pun aku adalah tetap Tuhan. Nah, sudah paham ya? Sementara dirimu mengatakan diberi. Artinya Tuhan memberi sesuatu, itu namanya zat. Segala sesuatu yang diberi Tuhan namanya zat. Artinya Tuhan yang menciptakan atau zat itu yang menciptakan namanya. Itu adalah zat. Berarti Allah itu adalah makhluk. Berarti kalian menyembah makhluk. Kan itu. Pemahaman Islam, sesuatu yang diciptakan namanya makhluk. Tolong kau pahami itu. Ya. Jadi tugasmu tambah berat. Kau petik tadi ayat itu. Ayat itu lahirnya 610 sampai 633. Pahami dulu itu. Jadi kalimat Allah itu kan dia bilang aku adalah pemilik Mekah ini. Bukan pemilik tanah Urkasdim atau pemilik tanah Kanaan. Jadi ketika nama itu di sana nggak ada itu. Adanya 610. Ketika dia memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi tugasmu tambah berat. Ya silakan. Apakah di dalam diri ada makhluk? Kan itu lagi. Silakan. Halo, silakan. Ya, Bang Rudi tadi menyampaikan dengan tegas ya bahwa disampaikan aku adalah aku itu dari awal. Disampaikan oleh siapa? Kalau siapa itu tidak ada, apakah itu tersampaikan? Lebih duluan yang menyampaikan atau lebih duluan istilah itu muncul, aku adalah aku. Dan itu dari jawaban Bang Rudi sudah jelas. Aku adalah aku pun muncul kemudian, tidak berbarengan, tetap ada jeda gitu kan. Malah diciptakan dengan tidak jelas gitu kan. Disampaikan dengan tidak jelas. Parameter yang menghujam sang debater sendiri gitu kan. Hati-hati membuat parameter ya sang debater ya. Itu akan menghujam ke diri Anda berhadapan dengan Prof Asumsi ini. Hati-hati dalam bernarasi karena saya paling suka menghujam lawan debat saya dengan narasi dia sendiri. Hati-hati dalam bernarasi dengan saya gitu kan. Mengenai karena Bang Rudi ngotot, Allah itu adalah ciptaan namanya ya. Tunjukkan datanya bahwa nama Allah itu adalah ciptaan, tunjukkan dalilnya, tunjukkan literasinya kalau memang ada bahwa Allah itu adalah ciptaan gitu. Karena saya tidak menemukan satu data pun bahwa walaupun Allah itu adalah nama dari zat yang maha sempurna, tapi dia itu adalah ciptaan gitu. Saya ingin share screen ini. Bentar. Menanggapi di mana ya? Nah, menanggapi tadi kata Bang Rudi. Nih Bang Rudi ya. Saya ingin share screen Azumar tentang Allah itu hanya di negeri Mekah gitu. Nah, ini saya pakai dalil Bang Rudi. Nanti Bang Rudi siapkan saja ya bahwa Allah itu adalah ciptaan. Setelah bernarasi, perkuat dengan data, dalil dan literasi bahwa Allah itu adalah ciptaan. Ya. Di Az-Zumar ayat 67, dan mereka tidak mengagungkan Allah ya sebagaimana mestinya. Jadi orang-orang kafir nih tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan di sini dipertegas, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Genggaman siapa ini? Genggaman Allah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Apakah bumi itu hanya Mekah saja? Tidak. Dan pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dia yang maha tinggi. Ya, ini maha tinggi Allah subhanahu. Subhanahu itu maha tinggi, wa ta'ala. Subhanahu itu maha suci, wa ta'ala itu maha tinggi. Dari apa yang mereka persekutukan.
Ya, saya ingin silakan Bang Rudi tunjukkan data atau dalil atau literasi apapun lah bahwa Allah itu adalah ciptaan sesuai dengan narasi Bang Rudi. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Dalilnya adalah dari kau. Kan kau tadi membilang bahwa nama Allah itu diberikan. Artinya diberikan itu kan dengan apa? Dengan firman kan? Dan diperkenalkan. Artinya makhluk kan? Artinya Allah menciptakan namanya sendiri. Paham enggak? Bisa saja dia memilih namanya bukan Allah. Contoh misalnya Tuhan orang Kristen. Ada sebutannya Elohim, Adonai, Theos, segala macamnya. Lah, kalau kau bilang Allah itu, berarti kan difirmankannya. Kau yang membilang, diberikan. Kemudian untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Artinya kan pada saat makhluknya ada, baru diperkenalkan namanya. Sebelumnya dia nggak punya nama. Kenapa nggak punya nama? Karena dia tahu di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan. Kan itu lagi jatuh-jatuhnya. Tuhan Hindu ada, Tuhan Buddha ada, Tuhan Kristen ada, Tuhan Islam ada, Tuhan penyembah-nyembah berhala ada. Maka untuk membedakannya bilangnya lah namanya. Kan begitu kau bilang kan. Itulah ujung-ujungnya. Jadi kalau kau kasih dalil, ya dalilnya kau tadi yang bilang, bukan aku. Tuhan dengan apa memberi nama? Tentu dengan firman. Dan kau bilang akta lahirnya itu Al-Quran. Ya benar, yang kau petik itu kan Al-Quran. Coba kau petik kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ada enggak disebutkan nama Allah itu. Kan itu yang harus kau buktikan. Kalau Al-Quran memang kau bilang iya, Allah itu ada 610 sampai 633. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab bahasa Ibrani, kita baca kitab bahasa Yunani, enggak ada Allah. Setelah 610 sampai 633 adalah Allah. Kenapa di Bibel kami ada? Karena Indonesia mengadopsi bahasa dari Arab itu. Paham ya? Oke, silakan kau jelaskan. Kalau kau membantah siapa pemberi nama Allah, silakan ulang kalimatmu. Kalau nama itu kau bilang sudah ada sebelumnya, jelaskan. Kan begitu, kau bilang kan diberi. Mana ada diberi sesudah ada lebih dahulu? Gak ada itu. Silakan. Oke. Dalilnya saya Bang Rudi ya. Oh, jadi Bang Rudi memakai saya sebagai dalil ya. Waduh. Ya itulah Bang Rudi ya. Jadi sang debater ini maka ketika dia bernarasi membuat parameter dan dia tidak bisa menjelaskan. Tadi Bang Rudi belum menjelaskan tentang aku adalah aku itu. Terkait dengan parameter yang Bang Rudi ciptakan sendiri gitu kan. Aku adalah aku itu gimana? Makhluk juga dong dia. Ya dalilnya Bang Rudi juga sama, ya enggak? Tapi di sini poinnya adalah konsistensi. Konsistensi data primer. Al-Quran, ya memang kami muslim harus, masa kami muslim berpedoman pada kitab Hindu Buddha? Ngaco lah. Kami muslim berpedoman pada Al-Quran. Dan kami tunjukkan konsistensi Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ambigu, jelas, tegas. Gitu. Tadi sampai kepada Nabi Ibrahim ya. Saya ingin share lagi kepada Nabi berikutnya nih. Konsistensi Al-Quran ya. Kepada Nabi berikutnya, bagaimana nama diri Sang Maha Pencipta itu tetap konsisten. Parameternya ya iyalah, ya memang harus Al-Quran. Masa kami mengimani Bible? Sekarang tunjukkan, mari kita beradu konsistensi data primer kita gitu kan. Kepada para nabi. Saya ingin Oke, Bang Rudi nggak ada ya? Oh, Bang Rudinya nggak ada, nggak apa-apa. Tadi dia udah bilang. Ada aku. Oh, ada. Oh ya, mau jemput dulu ya? Enggak, nanti ntar lagi, belum ditelepon. Oke, ini kenapa nggak diterusin? Loh, dia kan giliran dia. Oh, Iya. giliran Bang. Iya. Oke, silakan. Kamu mandi dulu. Hidupkan aja timernya itu. Kita kan apa? Sudah TikTok ini. Sudah sistem chase. Kamu nggak punya tes? Ini ada. Ini saya Aku lagi- pakai.
Katanya mau share screen ya, Bang? Iya, bentar, saya lagi menginikan. Ini sudah saya dapatkan. Ini sessionnya baru dia kepada nabi berikutnya. Dan disampaikan itu kepada kaumnya juga. Mari kita beradu data primer, Bang Rudi. Jangan cuma mengobrol pemikiran liar gitu. Ini kepada Musa ya. Nih. Allah lagi. Betapa konsistennya data primer kami ya. Dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Musa pun dengan tegas menyebut Allah. Padahal dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Ya silakan Bang Rudi, tunjukkan konsistensi data primer Anda gitu kan. Terkait dengan yang Anda imani. Allah Abraham, Allah, cukupkah sampai di situ? Aku adalah aku, cukupkah sampai di situ? Lalu nabi-nabi yang lain gimana? Bukankah itu juga jadi parameter kita berdasarkan data primer Anda, bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran liar yang cocokmologi benar menurut Anda sendiri. Ya, makasih, silakan. Oke, kalau kamu memang berpatokan pada data primermu, maka Tuhanmu lahir 610. Karena kata Allah hanya terdapat di dalam Al-Quran. Sekalipun Al-Quran menceritakan zaman Ibrahim, zaman Musa, itu kan di Al-Quran. Maka saya minta sama kamu buktikan, ada enggak di kitabnya Ibrahim itu disebutnya Allah, ada enggak di kitabnya Musa disebutkan Allah? Kan begitu yang aku maksud. Aku tidak membantah bahwa Allah seperti yang kamu bilang dikenalkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Ingat, aku hanya mengutip katamu. Kalau dibilang mana dasar teorinya, ya ucapanmu karena kau seorang muslim. Gak mungkin ku cari-cari dalil lagi, capek. Bagus ku gunakan ucapanmu karena itu kau bilang. Paham ya? Semoga kau paham. Kalau kau tidak paham, aku gak ngerti lagi. Orang ucapanmu semua, saya setuju. 610 Allah itu lahir. Lebih dari itu gak ada yang menyebut Allah. Ya, kalau aku adalah aku, kan sudah aku bilang itu bukan nama. Maka ketika Tuhan kami menjelaskan dirinya siapa, bukan berdasarkan nama, tetapi berdasarkan kuasanya dan berdasarkan siapa saja yang dipilihnya. Aku adalah Allah Abraham, Allah Isa adalah Yakub. Aku adalah sesembahan sesembahan Abraham, Isa dan Yakub. Aku adalah aku. Kita kan bicara nama. Nah, sementara kau sudah mengakui nama itu diberikan. Kalau nama itu diberikan, artinya nama itu tidak pernah ada dari awal. Lebih dahulu zat ada, zat itu kan tidak berawal. Tetapi nama berawal. Artinya apa? Allah itu berawal. Awalnya kapan? 610. Namanya ada 610. Tapi zat tidak berawal betul. Maka kau harus merubah di kitab sucimu. Bukan Allah tidak berawal, tapi zat. Zat tidak berawal. Paham ya? Silakan kalau mau kau bantah. Oh gini aja. Joycel di stop dulu. Saya mau jemput istri saya dulu ya. Ini 2027 sama 1852. Halo admin. Oke. Ya, aku tulis ya. 2027. Kamu masak aja, udah makan. Iya, oke. Sama berarti... 1849. Nanti kita makan Joycel ya berdua. Oke, enggak, ini ada teman-teman. Jangan mikirin makan dulu sang debater. Pikirin dulu data, mikirin makan dulu siap. Gimana sang aku debater. Jemput istriku dulu ya habis. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Siap, santai ya. Berapa lama? Ya bolak-balik aku ya setengah jam. Setengah jaman ya. Oke ya. Yo. Ya hati-hati di jalan sang debater. Hati-hati di jalan. Siap. Makasih atas pengertiannya. Enggak kabur. Ini hidup terus. Oke, mungkin waktu akan di holding selama setengah jam ya, karena beliau akan pergi menjemput